Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Daging dan Ikan akan mempresentasikan jurnal dengan judul Profil Asam Amino, Asam Lemak, dan Komponen Volatil Ikan Gurame Segar dan Kukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Ainistia dengan NIM 18033. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pendahuluan dari jurnal kami yang berjudul Profil Asam Amino, Asam Lemak, dan Komponen Volatil Ikan Gurame Segar, Ospronemus gourami, dan kukus. Produksi perikanan budidaya di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 14.359.192 ton, termasuk di dalamnya nilai produksi yang dihasilkan oleh budidaya kolam air tawar yaitu sebesar 1.963.589 ton dengan nilai sebesar 35,9 triliun rupiah, meningkat sebanyak 14,46% dibandingkan dengan tahun 2013. Ikan gurame merupakan salah satu komoditas utama pada perikanan budidaya air tawar di Indonesia bersama ikan mas, nila, lele, dan patin yang dibudidayakan di dalam kolam dengan produksi 116.778 ton pada tahun 2014, meningkat 25,55% dari tahun sebelumnya menurut Pusat Data Statistik dan Informasi tahun 2015. Ikan gurame secara tradisional banyak diolah menjadi berbagai menu masakan khas Jawa Barat dengan cara digoreng, dibakar, atau dipepes. Pengolahan tradisional yang banyak dilakukan akan dapat mempengaruhi karakteristik flavor produk. Flavor termasuk faktor yang penting pada bahan pangan segar atau olahan, terutama pada produk berbahan dasar ikan. Senyawa-senyawa yang dapat mempengaruhi karakteristik flavor suatu komoditas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu senyawa flavor volatil dan non-volatil. Senyawa-senyawa volatil yang terkandung dalam bahan memberikan pengaruh pada karakteristik aroma suatu produk. Senyawa-senyawa volatil selain sumbernya berasal dari dalam komposisi komoditas itu sendiri, juga dapat diserap dari lingkungan perairan sekitar dan terakumulasi pada lapisan lemak yang terletak di bawah bagian kulit. Kelompok senyawa-senyawa volatil yang muncul dari lemak atau asam lemak yaitu aldehid dan keton. Pada umumnya dihasilkan dari beberapa aktivitas yang berhubungan dengan kimiawi, di antaranya reaksi enzimatis dan autooksidasi lemak. Proses pengolahan seperti pengukusan pada ikan gurame dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada komponen volatil dan komposisi kimianya jika dibandingkan dengan ikan gurame yang masih dalam keadaan segar. Menurut Deng et al. Tahun 2014, asam amino dan peptida berperan secara langsung terhadap flavor produk-produk olahan hasil perairan. Ikan secara umum juga diketahui memiliki kandungan asam lemak esensial dan non-esensial yang cukup tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia karena mengandung asam lemak tak jenuh, lemak omega 3 seperti asam eicosapentaenoat (EPA) dan asam docosahexaenoat (DHA telah diketahui dapat menurunkan kolesterol darah dan menurunkan resiko beberapa penyakit. Pengidentifikasian senyawa volatil komoditas perikanan di Indonesia masih belum banyak diteliti. Beberapa di antaranya yang telah dilakukan ialah pengidentifikasian senyawa volatil pada ikan mas dan perubahan komposisinya pada kondisi segar dan kukus menurut Pratama et al. Tahun 2013. Hasil penelitian mengenai komposisi komponen volatil ini bermanfaat dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan karakteristik aroma salah satu komoditas lokal hasil perairan di Jawa Barat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi karakteristik flavor komoditas secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komposisi senyawa-senyawa volatil ikan gurame, segar dan kukus, serta komposisi kimia lainnya sebagai pendukung yaitu profil asam amino dan profil asam lemak. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan gurame 400 gram yang diambil dari Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Bahan-bahan lain yang digunakan adalah bahan-bahan kimia untuk analisis profil asam amino dan asam lemak. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah alat-alat untuk menganalisa profil asam amino, profil asam lemak, dan senyawa volatil. Metode penelitian. Metode pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengambilan sampel. Ikan gurame jantan sebanyak 4 kg dengan masing-masing berat 400 gram diambil dari Waduk Cirata di Purwakarta, Jawa Barat. Metode selanjutnya adalah preparasi sampel. Ikan gurame kemudian dibersihkan, disiangi, dan ditimbang untuk dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ikan gurame segar dan ikan gurame kukus. Kedua kelompok tersebut diberi perlakuan berbeda. Setelah diberi perlakuan berbeda, masing-masing kelompok ditimbang sesuai kebutuhan untuk dilakukan analisis, yaitu sekitar 15-80 gram. Selanjutnya, analisis laboratorium. Sampel yang telah ditimbang kemudian dianalisis senyawa volatil, analisis profil asam amino, dan asam lemak. Senyawa volatil dilakukan dengan menggunakan metode prosedur modifikasi penelitian dari Guillain dan Erecalde tahun 2002. Kemudian profil asam amino dan asam lemak berdasarkan metode AOAC tahun 2005. Terakhir, metode analisis data. Analisis data menggunakan perangkat lunak AMDIS dan data kuantitatif hasil analisis dibahas secara deskriptif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan profil asam amino. Hasil analisis menunjukkan bahwa ikan gurame segar dan kukus mengandung asam amino yang relatif tinggi. Komposisi asam aminonya ditunjukkan pada tabel 1, dan hasil keseluruhan komposisi antara ikan segar dan kukus menunjukkan nilai yang bervariasi. Kandungan asam amino esensial pada ikan gurame dari jumlah yang tertinggi hingga terendah ialah leucina, lisina, isoleucina, valina, treonina, fenilalanina, metionina, kemudian histidina. Hasil pada tabel 1 juga menunjukkan bahwa sampel ikan gurame kukus memiliki jumlah total asam amino yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan segarnya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari tabel 1, yaitu komposisi asam amino ikan gurame. Untuk aspartik asid pada ikan gurame segar yaitu 2,02%, sedangkan pada ikan gurame kukus 2,67%. Dan glutamic asid pada ikan gurame segar yaitu 3,12% dan pada ikan gurame kukus 4,09%. Serin untuk ikan gurame segar 0,71% dan untuk ikan gurame kukus 1,01%. Histidin untuk ikan gurame segar 0,40% dan untuk ikan gurame kukus 0,66%. Glisin untuk ikan gurame segar 0,94% dan untuk ikan gurame kukus 1,13%. Treonin untuk ikan gurame segar 0,92% dan untuk ikan gurame kukus 1,19%. Arginin untuk ikan gurame segar yaitu 1,27% dan untuk ikan gurame kukus 1,64%. Alanin untuk ikan gurame segar yaitu 1,22% dan untuk ikan gurame kukus yaitu 1,53%. Tirosin untuk ikan gurame segar yaitu 0,69%, sedangkan untuk ikan gurame kukus 0,91%. Metionin untuk ikan gurame segar yaitu 0,59% dan untuk ikan gurame kukus yaitu 0,79%. Dan pada valin untuk ikan gurame segar yaitu 1,01% dan untuk ikan gurame kukus 1,30%. Fenilalanin untuk ikan gurame segar yaitu 0,81% dan untuk ikan gurame kukus 1,14%. Isoleucin untuk ikan gurame segar yaitu 1,0% dan untuk ikan gurame kukus yaitu 1,29%. Sedangkan untuk leucin pada ikan gurame segar yaitu 1,56% dan pada ikan gurame kukus 2,11%. Dan untuk lisin pada ikan gurame segar yaitu 1,55% dan untuk ikan gurame kukus 2,54%. Jadi total asam amino atau amino asid total pada pada ikan gurame yaitu pada ikan gurame segar yaitu 17,81%, sedangkan untuk ikan gurame kukus yaitu 23,98%.
Lalu, untuk hasil yang serupa juga ditujukan pada penelitian mengenai analisis komposisi senyawa volatil dan asam amino komoditas segar dan kukus dari ikan mas. Pratama et al. 2013. Udang venem, Pratama et al. 2017. Ikan patin dan tenggiri, Pratama et al. 2018. Sotong segar dan kering, Deng et al. 2014. Horse mackerel, segar, rebus dan panggang, Oluwani et al. 2010. Ikan nila dan ikan kembung, segar, rebus, goreng, Ismail dan Ikram 2004. Horse mackerel, segar dan masak, Erkan et al. 2010. Perlakuan lamanya waktu dan metode pemanasan juga berperan pada perubahan kandungan asam amino dari sampel ikan, Oluwani et al. 2010. Proses pemanasan akan menunjukkan kadar air, dengan demikian kandungan asam amino secara signifikan lebih tinggi akan terukur. Lopez et al. 2015. Reaksi proteolitik yang terjadi selama proses pemanasan dapat menyebabkan meningkatnya pembentukan asam amino bebas. Todd dan Potas 1984, Liu et al. 2009. Asam amino bebas ialah salah satu komponen ekstraktif larut air yang menjadi unsur utama rasa dari makanan berbahan baku perikanan. Pratama 2011. Asam amino secara langsung berperan bagi flavor dan rasa sehingga menjadi prekursor bagi komponen aromatik. Osden 2005. Jumlah asam amino tertinggi pada sampel ikan gurame segar dan kukus ialah asam glutamat, di mana hasilnya 3,12% untuk ikan gurame segar dan 4,09% untuk ikan gurame kukus. Jika kandungan asam glutamat yang terdapat pada daging ikan rendah, maka rasa daging ikan akan berkurang kegurihannya. Suryaningrum et al. 2010. Asam amino yang terkandung pada suatu produk berperan penting dalam rasa sebagian besar makanan hasil perairan. Kawai et al. 2009. Proses pemanasan akan menyebabkan perubahan kimiawi pada residu asam amino yang dapat menimbulkan perubahan pada struktur, nilai cerna, dan sifat fungsional dari protein. Hal ini bergantung pada perlakuan panas yang digunakan dan kondisi pengolahan. Deng et al. 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapat bagian untuk memaparkan profil asam lemak. Nah, asam lemak merupakan senyawa nutrisi penting yang dapat mempengaruhi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Hal ini tentu saja bergantung pada berbagai faktor, seperti sumber dan jenis asam lemak yang dikonsumsi. Dua jenis asam lemak tidak jenuh yang penting bagi kondisi kesehatan manusia ialah asam eicosapentaenoat atau lebih dikenal dengan singkatan EPA dan asam docosahexaenoat atau DHA. Ikan secara umum mengandung asam lemak tak jenuh jamak yang baik, terutama ikan yang berasal dari laut. Kandungan asam lemak suatu ikan cenderung mencerminkan konsumsi asupan ikan tersebut. DHA sendiri sangat berhubungan dengan fungsi kognitif manusia, sementara EPA dan stearidonik acid efektif dalam mengatasi kondisi pembengkakan tertentu. Selanjutnya dapat kita lihat ada tabel 2 di profil asam lemak ini. Berdasarkan tabel 2, beberapa asam lemak memiliki kuantitas lebih tinggi daripada asam lemak lainnya. Asam oleat pada sampel ikan segar dan kukus memiliki kuantitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Nah, di tabel 2 ini merupakan komposisi asam lemak ikan gurame. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tabel 3. Yaitu komponen flavor volatil. Analisis senyawa volatil menunjukkan bahwa ikan gurame kukus memiliki jumlah senyawa lebih tinggi dibandingkan senyawa yang teridentifikasi pada sampel ikan gurame segar dengan jenis yang beragam berasal dari beberapa kelompok senyawa. Senyawa volatil dari sampel ikan gurame segar berhasil diidentifikasi sebanyak 17 kukus, sebanyak 38 senyawa volatil. Hampir seluruh reaksi yang dapat menimbulkan atau menghasilkan senyawa volatil akan melibatkan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Senyawa-senyawa tersebut berasal dari gugus atau kelompok senyawa utama yang meliputi hidrokarbon, alifatik, dan siklik, aldehid, alkohol, keton, ester digolongkan lainnya, furan
furan, dan beberapa senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel ikan gurame segar memiliki jumlah senyawa golongan hidrokarbon, alifatik, dan siklik yang lebih tinggi 8 jenis senyawa dibandingkan dengan keton 1 senyawa, alkohol 2 senyawa, ester 2 senyawa, eter 1 senyawa, dan golongan lainnya 3 senyawa. Senyawa dengan proporsi tertinggi pada sampel segar ini ialah golongan hidrokarbon, yaitu azulene 46,625%. Senyawa yang dominan pada ikan gurame kukus ialah golongan aldehid yang memiliki jumlah senyawa yang lebih tinggi 15 jenis senyawa dibandingkan dengan alkohol 12 senyawa, hidrokarbon 6 senyawa, keton 4 senyawa, dan golongan senyawa lainnya 1 senyawa. Senyawa yang memiliki proporsi tertinggi dibandingkan senyawa lainnya pada sampel ikan kukus ialah dari golongan aldehid, yaitu pentana 29,761%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 3, yaitu gurame segar. Senyawa ester pada sampel segar teridentifikasi 2, yaitu oksalit acid, 2 enthhyl eksil, isoheksil ester dengan luas area 362, 322 dan proporsi 0,530%, dan oksalit acid isobutili-nonil ester dengan luas area 34.847 dan proporsinya 0,508. Kelompok senyawa ester yang berbeda pada sampel ikan pada umumnya berasal dari proses esterifikasi asam dan alkohol yang sebelumnya terbentuk dari hasil metabolisme lemak. Selanjutnya ada kukus gurame. Senyawa yang termasuk ke dalam kelompok hidrokarbon aldehid dan alkohol yang teridentifikasi pada kedua sampel seperti limonene, heksadesane, toluene, nonanal dengan luas area 671,726 dan proporsi 0,325%. Heksadeksana, pentana, heptana, 1 okten, 3 OL dengan luas area 2.997.312 dan proporsi 9.137%. 1 nonanol dan 1 heksanol diketahui juga masak. 2,3 pentadione luar area 19.107 dan proporsinya 0,058% yang terdeteksi pada sampel ikan gurame kukus diketahui juga terdeteksi pada ikan sardin segar, turbot, musel, dan clam. Senyawa alkohol 1 pentene 3 OL dengan yang terdeteksi pada sampel ikan gurame kukus dan tidak diketahui berkontribusi pada flavor produk perikanan segar serta dihasilkan dari asam lemak tidak jenuh dan jenuh jamak. Senyawa furan 2 pentil furan dengan luas area 179.464 dan proporsinya 0,547% yang terdeteksi pada sampel ikan gurame kukus sebelumnya. Juga terdeteksi pada ikan silver, crab, kukus, dan black bream asap. Senyawa keton 2,3 pentanedione dengan luas area 19.107 dan proporsinya 0,058% yang terdeteksi pada sampel ikan gurame kukus diketahui juga terdeteksi pada ikan sardin segar, turbot, musel, dan clam. Senyawa ini dihasilkan dari oksidasi asam lemak tidak jenuh N3 dan memiliki karakteristik flavor seperti karamel. Selanjutnya komponen flavor yang terdeteksi pada ikan horse mackerel yang dikeringkan terbentuk sebagai hasil dari oksidasi lemak dan juga hidrolisis yang melibatkan enzim dari komponen asal ikan seperti lemak dan protein. Kondisi termal dapat meningkatkan degradasi retroalde dari aldehid tidak jenuh dapat menyebabkan perubahan flavor pada produk
hal lain yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis senyawa yang terdeteksi ialah metode ekstraksi jenis sampel, kolom, GC/ms, dan parameter penggunaan alat. Kesimpulan, hasil analisis senyawa volatil menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok senyawa yang terdeteksi dan teridentifikasi pada sampel ikan gurame segar sebanyak 17 senyawa dan kukus 38 senyawa berasal dari golongan hidrokarbon, alifatik dan siklik, aldehid, keton, alkohol, eter, ester, dan golongan lainnya, atau senyawa yang mengandung nitrogen dan furan. Jenis asam lemak yang terukur lebih tinggi pada kedua sampel ialah asam oleat dan asam palmitat. Hasil dari reaksi-reaksi yang melibatkan asam lemak akan berpengaruh pada pembentukan senyawa volatil sampel ikan gurame. Jenis asam amino yang terukur lebih tinggi pada kedua sampel adalah asam glutamat yang berperan pada karakteristik rasa umami. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.